yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Widianto IAI, dan yang akan menjadi moderator untuk materi ketiga di siang hari ini adalah Bapak Insinyur Erwin Kristen. Dan untuk materi dan acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak moderator. Baik Bapak Ibu sekalian dan Mas Yusuf yang di moderator di secara online, Mas Yusuf. Mas Yusuf, free copy. Mas Yusuf, untuk yang online, Mas Yusuf. Oke, Mas Yusuf, apakah semua peserta sudah on-cam? Sudah, Pak. Ada yang sudah on-cam, ada yang belum. Baik, apakah kita sudah bisa mulai, Mas Yusuf? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ini sudah, ya 120, ya hampir 120. Baik, Bapak Ibu yang hadir secara offline dan juga peserta pelatihan yang hadir di tempat masing-masing melalui online, kita akan masuk ke materi ketiga yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Widianto. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Wid. Waktunya 1,5 jam untuk sesi ini. Nanti bisa dibagi Pak Wid ya. Peraturannya. Silakan Pak Wid. Saya nggak berada di sini terus. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Kali ini saya tidak juga harus berada di meja ini, saya mungkin turun saja dan nanti saya gantikan dengan PKN. Saya mulai dengan pengalaman yang pertama, pengalaman saya sebagai arsitek. Kemudian yang kedua, dalam hal jadi konsultan pengawas dan konsultan MK. Kemudian yang terakhir lebih banyak ke sebagai pengkaji teknis. Maka ada beberapa slide yang mungkin kami disaksikan dalam wujud PowerPoint maupun dalam wujud Excel. Dan Excel itu nantinya merupakan daftar simak. Nah, ketika saya merasa jadi pengkaji teknis, itu banyak hal-hal yang harus kita persiapkan. Terutama ini menjadi bekal kita itu daftar simak apa saja yang akan kita siapkan. Sebetulnya saya juga diminta oleh Pak Gatot daftar simak seluruhnya, tetapi kalian saya terbatas hanya daftar simak untuk arsitek. Nah, daftar simak untuk arsitek ini memang daftar simak pertama yang harus dikonsultasikan, diusulkan, karena itu arsitek ini merupakan pintu masuk pertama. Artinya GPA, gambar perencanaan arsitek itu mesti harus di ACC dulu ya. Jadi di dalam proses BPD yang selama 26 hari ya, 26 hari itu 28 hari dikurangi checking administrasi itu kira-kira 26 hari lah ya. Saya mohon ditayangkan. Nah, dalam hal proses ini kan tinggal 26 hari ini kita akan checking berbagai hal. Kita itu sebagai TTA. Kalau zaman dulu TAPG itu mesti menyiapkan daftar simak. Jadi daftar simak itu harapan kami bisa memberikan jawaban dari banyak hal yang menjadi kebutuhan struktur, menjadi kebutuhan MP. Ya, maka dari itu ini menjadi pintu masuk di dalam rangka untuk minta konsultasi arsitek duluan. Daftar simak saya itu ada 2, yang dalam wujud Excel itu ada rumusnya, nanti silakan di copy. Kemudian kalau yang PowerPoint itu
begitu pula juga dengan daftar simak. Daftar simaknya dulu. Sesudah kita jadi pengkaji teknis itu banyak sekali hal-hal di saat perencanaan itu artinya kelewatkan. Jadi ternyata harus ada kesesuaian tata ruang. Terpaksa kita harus cek tata ruangnya. Kemudian ketika kepala dinas PU minta bahwa ini harus ada pertimbangan lingkungan kalau itu belum IMB saja, maka dokumen lingkungan harus dicek sama kepala dinas PU. Jadi supaya jadi ini bahan presentasi ini juga kami dapat dari Pak Jidiono. Jadi agak misalkan PowerPoint ini dari Pak Jimmy yang kemudian kami modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dibesarkan ya. Ini terkait dengan peraturan standar teknis bangunan gedung. Yang pertama dulu. Cek kembali karena yang pertama. Nah, ketika kita di daerah kan jadi TPA itu sebetulnya dalam konteks ini kenapa ini pengkaji teknis kok diberi materi tentang TPA. TPA sebetulnya TPA ini kami akan berikan itu keseluruhan TPA struktur, TPA untuk ME, tetapi karena ini merupakan satu keahlian lain, maka ini kita serahkan kepada tenaga ahli yang lain nanti. Nah, terkait dengan ini peraturan standar teknis bangunan gedung, kemudian SNI bangunan gedung secara umum maupun SNI bangunan gedung yang fungsi-fungsi khusus. Karena mau tidak mau kepala dinas PU itu tanya bagaimana kalau misalnya PBG untuk rumah sakit, bagaimana PBG untuk pabrik, gitu. Karena kami juga mengalami hal-hal sedemikian rupa sehingga ada lagi PBG untuk pembagian listrik tenaga diesel misalnya. Jadi pabriknya listrik diminta untuk meng-SLF. Kemudian IMB-nya seperti apa? Nah, kemudian yang keempat ini daftar simak bersama tenaga ahli dengan TPA. Jadi TPA itu sebetulnya tenaga ahli yang lebih senior lah. Kemudian SLF bila bangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan PBG yang sudah memenuhi standar teknis. Nah, pengalaman kami juga bahwa ketika kami jadi perencana itu kita harus ikut berbagai aturan yang ada. Kemudian aturan-aturan ini cukup kompleks karena di dalam arsitek sendiri itu kita itu mengenal ada 13 kompetensi arsitek. Nah, 13 kompetensi arsitek itu ternyata materi keahlian itu ternyata tidak hanya arsitek saja, tetapi sedikit tahu tentang struktur, sedikit tahu tentang lingkungan, sedikit tahu juga tentang ME. Kemudian ada juga kompetensi nomor 3 itu tentang tata ruang. Nah, terus slide-nya. Nah, saya mulai yang slide kedua. Slide kedua ini saya mulai dari peraturan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi ini merupakan materi yang sebetulnya cukup berat, tapi nggak apa-apa, biar kenal. Balik satu. Nah, jadi sejak otonomi daerah itu ada berbagai regulasi yang susunannya itu baru, ya. Pindah. Nah ini, serta double. Jadi regulasi itu mengalami
perubahan. Jadi tahun 2000 itu ada sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan dari undang-undang, kemudian Perpu, Kepres, sama Perda. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 ini tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada pemahaman yang sifatnya umum. Jadi peraturan yang lebih khusus itu mengalahkan yang lebih umum. Leg spesialis itu bisa mengalahkan leg generalis. Kemudian peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Jadi itu tidak usah ada perubahan apa-apa terkait dengan ini. Kemudian peraturan yang lebih akhir lebih kuat dibanding peraturan yang lebih lama. Kemudian peraturan tidak boleh berlaku surut kecuali extraordinary. Extraordinary itu kejadian yang luar biasa. Nah, kemudian sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini pun sudah dilegalisasi di dalam tahun 2023, jadi 1 tahun yang lalu. Ini ada banyak undang-undang, tetapi penekanan kita kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 yang di dalamnya juga merupakan satu bagian yang akan kita kupas lebih dikit. Kemudian ada beberapa pertanyaan, di mana letak peraturan menteri? Peraturan menteri itu bila diperintahkan oleh peraturan yang lebih atas. Jadi ada undang-undang, kemudian di bagian akhir peraturan lebih lanjut tentang ini diatur oleh peraturan menteri. Di dalam PP juga itu pengaturan lebih lanjut akan diatur oleh peraturan menteri. Itu setiap PP maupun peraturan undang-undang pasti ada kalimat itu. Nah, ada hal-hal yang sifatnya pengaturan dalam bahasa Belandanya regling itu merupakan satu aturan yang sifatnya mengatur publik. Tetapi kalau mengatur intern pemerintah itu bukan peraturan lagi tapi penetapan. Tetapi masih ada peraturan menteri yang belum menyebut pasal atau PP dari pasal undang-undang atau PP ini seperti Permen PU ini. Permen PU nomor 26 itu peraturan yang lama dan belum diupdate, sehingga masih versi lama. Nah, kemudian slide berikutnya ada beberapa hal yang mungkin ini kita agak luas sedikit bahwa bukan berarti kami ngajak yang lebih ribet gitu, tetapi memenuhi kebutuhan di daerah. Jadi ada PP nomor 16 ini tahun 2021 itu tentang bangunan gedung. Kemudian ada PP nomor 5 itu tadi disebutkan oleh narasumber yang online dari Kementerian PU. Kemudian ada PP nomor 21 tentang penambahan uang. Kemudian ada juga PP tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian PP tentang PSDM. Ada juga PP tentang rumah sakitan, PP 47 itu. Nah, di dalam peraturan ini ternyata ada yang masih belum cukup. Ada peraturan-peraturan di tingkat menteri. Di tingkat menteri itu dari UPS juga masih ada. Jadi PP Permen PU tahun 2008, 2010. Ini juga masih ada. Kemudian ada Permen PU yang tahun 2021 juga ada. Ada juga pemeliharaan bangunan gedung. Kemudian ada bangunan institusi khusus juga ada. Di kementerian lain juga sama. Di kementerian lain juga sama. Jadi ada Permen nomor 40, ada Permen PSDM, ada Permen LHK, lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi mau tidak mau ada beberapa komponen yang kita harus perhatikan. Apakah arsitek juga harus tahu itu ya? Sebetulnya tidak harus tahu. Tapi dia akan merekomendasikan tenaga ahli lain penunjang yang akan memperkuat kita sebagai TPA. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini format kerja bidang arsitektur yang harus kita lihat duluan. Nanti slide berikutnya itu yang Excel ya.
Excel tapi di full screen supaya nanti bisa dilihat oleh audiens. Jadi yang pertama, kalau kita sebagai arsitek itu pasti ngecek sempadan dulu, ya, sempadan. Sesudah sempadan ini, jadi sempadan itu berada, ini merupakan garis sempadan. Ya. Jadi ini merupakan sempadan, ini garis pagar. Nah, biasanya yang dipakai, keaturan yang ada itu adalah diambil dari batas ini. Kalau terhadap pas jalan itu nanti akan biasa. Slide berikutnya. Kemudian nanti supaya dipindah ke slide Excel. Ya. Jadi KRK, keterangan rencana kota atau kabupaten, itu di dalam PP 16 itu harus digital. Jadi nantinya setiap kota kabupaten itu harus punya RDDR yang tertuang di dalam sistem informasi tata ruang. Jadi ketika kita itu mau ngecek apakah kita mau mendesain atau apakah kita mau jadi TPA, itu kita cek. Ketika itu posisinya itu kita klik, dia harus muncul informasinya. Oh, ini zunarnya untuk apa, KDB-nya berapa, KLB-nya berapa, sempadannya berapa. Nah, daftar simaknya dalam bentuk Excel dibukakan ya, di Excel. Dari batas lahannya di sini. Nah, biasanya ini ruang milik jalan itu begitu. Ya, karena ini sudah disahkan, sudah dijelaskan oleh narasumber yang lain itu ya. Dicek itu yang pertama kita cek fungsinya, terus garis miring ketinggiannya. Ketiga kita cek luasnya, dan yang keempat itu lingkungannya. Ya, jadi bagaimana cara kita sebagai TPA itu lokasi itu harus kita kenali koordinatnya. Koordinatnya itu di sebelah mana. Kemudian bagian yang akan kita desain itu kita props dulu. Jadi butuh udara kita props. Maka dari itu di situ ada satu alat drone untuk mengukur untuk ngecekkan foto udara. Jadi sebagai TPA kita itu harus kenali lingkungan. Kemudian yang berikutnya yang kita tanya adalah pemohonnya. Pemohonnya itu harus punya STRA untuk arsitek. Kalau untuk kalian selain arsitek ada SKK. Jadi dalam hal ini ditentukan bahwa untuk arsitek itu minimal level 8 atau madya. Kalau di dalam undang-undang arsitek itu ada ketentuannya bahwa di dalam penjadwalan untuk perencanaan desain itu level 8. Kalau level 7 itu pemula. Di arsitektur itu satu ini bukan satu ya, ini agar terpenuhi standar teknis. Artinya standar teknis itu kenapa saya sebut teknis dalam kurung bukan selera. Jadi tidak arsitek itu tidak boleh juga muntek-muntek tentang arsitekturnya gaya ini tidak boleh. Tetapi pemenuhan standar teknisnya. Nah, sesudah ini fungsi gedung, jumlah lantai, luas gedung dan lahannya, kemudian lokasi dan penggunaannya kita isi. Dan kemudian kita isi juga penanggung jawab arsiteknya siapa, nomor STR-nya berapa, STR-nya sampai berlaku sampai kapan. Jadi ini harus kita cek. Saya kemarin konsultasi dengan rekan yang di Unsrat, ya memang beberapa ketentuan ini memang berat. Ya. Apalagi tadi dijelaskan bahwa belum seluruh kota kabupaten itu punya STR. Nah, di sini juga saya sebutkan bahwa nantinya itu harus ada punya lisensi itu tiap provinsi. Ya. Di Indonesia ini yang sudah punya lisensi itu DKI, Jawa Tengah, kemudian ada beberapa provinsi yang saya lupa. Jadi untuk lisensi
lupakan dulu Pak. Nah, kemudian yang kedua, sesudah kita isi itu KKPR-nya. Jadi KKPR itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Arsitek itu dituntut juga untuk tahu bahwa zonasinya sudah betul. Misalnya ada bangunan pabrik misalnya, itu di zonasi perumahan ya tidak boleh. Jadi itu dicek. Maka di sini harus ada nomor KKPR-nya sama tanggalnya. Kalau misalnya kita itu belum isi itu, isian berikutnya tidak akan bisa kita isi. Karena bisa jadi gedung yang dibangun itu tidak sesuai dengan zonasinya. Disinilah kita harus tahu ada PP nomor 21 tahun 2021. Kemudian di ketentuan yang akan datang lagi, ketentuan yang ada sekarang ini adalah PP 16 pasal 19 bahwa KRK itu ketetapan keterangan rencana kota itu harus digital, ya. Tadi sudah saya jelaskan harus digital. Maka ini biasanya itu kalau sekarang ini kan hampir seluruh daerah itu belum mampu digital, sehingga ada KRK itu nomor berapa tanggal berapa. Itu yang kita pakai sebagai pedoman. Jadi sesudah KRK kita isi ada tidaknya sampailah ke titik ini. Kemudian yang berikutnya layout plan atau site plan. Ini kita harus memperhatikan, tampilkan foto udara yang kemudian untuk lahan yang mau dibangun itu di cross dulu agar sekitarnya ini penting untuk kita ketahui karena fungsi dan dampak dari gedung. Berikutnya kemudian slide yang berikutnya, kemudian DNA tampak potongan itu harus tersaji, ya. Biasanya potongan itu potongan hanya bangunannya saja, itu tidak memenuhi syarat karena potongan harus ada lahannya, ada dengan dibandingkan dengan bel jalan, ya, elevasinya. Kemudian DNA dan fungsi ruang itu harus ada, sesuai atau tidak. Nah, ini sesuai atau tidak itu artinya ketentuan ini harus ada. Kemudian ada lantai plafon fusion. Jadi ini merupakan data-data. Nah, berikutnya setiap kita mendesain itu kita itu harus tahu akibatnya, dampaknya. Maka di daerah kadang-kadang IMB belum bisa dikeluarkan atau PBD belum dikeluarkan karena dia harus ada PL, persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan itu dikeluarkan oleh instansi lain dalam kaitannya dampak. Jadi kalau gedung luasan 5.000 sampai 10.000 itu KLBM. Kalau 10.000 meter persegi ke atas luas itu AMDAL. Jadi kepala dinas bidang teknis untuk perizinan itu selalu tanya, ini AMDALnya sudah ada belum? Nah ini selama ini masih belum terkonek. Kemudian ada lagi menuntut andalalin. Andalalin ini dasar aturannya juga ada. Kemudian kalau misalnya di zonasi dekat bandara ada KKP, kemudian daerah-daerah tertentu itu permintaannya rekomendasi pil banjir. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang menyangkut dampak. Kemudian intensitas bangunan. Nah, intensitas bangunan ini luas lahan keseluruhan saya anggap ini 1.000 meter persegi, kemudian kita masukkan ke dalam ini, maka luas lantai dasar yang menutupi tanah 600, maka ini 60%, KDB-nya 60%. Maka ini tidak melebihi KRK atau tidak melebihi KRK. Jadi nanti akan kita berikan rekomendasi. Ternyata ini hasilnya misalnya 80%, berarti ini melebihi KRK. Rekomendasinya harus kita kecilkan bangunan itu. Kemudian luas lantai keseluruhan itu akan mengeluarkan KLB, koefisien lantai bangunan, sehingga ini kita cek harus terhadap ketinggian bangunan. Berikutnya, slide berikutnya.
Jadi luas basement itu kalau ditentukan tidak boleh melebihi dari KRK yang ada, ketentuan yang ada di KRK. Kemudian jumlah lapis bangunan, jumlah ketinggian bangunan itu juga biasanya tertera di KRK. Berikutnya, kalau misalnya ada pemohon PDG gedung baru, tetapi di luas lahan yang sudah ada gedungnya, ini harus kita cek luasan gedung yang sudah ada berapa, karena nanti akan kita tambahkan. Jadi KDB bila menghitung lantai di bangunan yang sudah ada, maka ini harus kita hitung. Jadi kalau gedung yang ada 500 meter persegi misalnya, kemudian ada bangunan lagi 500 meter persegi, ini harus kita tambahkan. Kemudian baru kita bagi luas lahan keseluruhan kali 100%, apakah ini sudah melebihi ketentuan yang ada di KRK atau tidak. Jadi yang pertama itu di dalam proses BBG itu ketaatan kita terhadap KRK. Kemudian berikutnya jarak bebas. Nah, ini kalau di Excel saya rencananya berapa, ketentuan di KRK berapa, nanti sesuai atau tidak akan kita berikan rekomendasi. Kemudian jarak bebas basement ini pun juga ada, sehingga nanti sesuai atau tidak kita berikan rekomendasi. Kemudian ini sempadan untuk persil samping dan belakang ini juga ada ketentuannya. Yang sering dilanggar itu batas kiri kanan. Jarak antar bangunan itu minimal 4 meter. Ini seringkali dilanggar, sehingga tata bangunan di Indonesia ini hampir tidak punya standar. Jadi kalau 4 meter itu berarti 2 meter batas tanah dengan pagar, 2 meter juga batas tanah dengan ini. Semakin gedung tinggi itu jaraknya harus semakin jauh. Ya. Jadi tiap kali tambah itu setengah meter dan paling jauh itu 12,5 meter. Jadi ini harus kita cek. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini pengendalian dampak. Jadi setiap kali kita kembali lagi ke aturan. Ya, setiap kali kita mendesain harus tahu dampaknya, maka dampak adanya gedung kemudian ada parkir ini harus punya ketentuan sendiri. Apalagi sekarang harus ada andalali, ya. Andalali itu ada dasar hukumnya. Jadi kadang-kadang ya kita tidak bisa mengabaikan, oh ini nggak perlu, nggak bisa. Karena daerah itu taat dengan aturan yang lebih tinggi, dan kadang-kadang juga PP atau peraturan lebih tinggi ini mengatur lebih detail. Kemudian mulai dari jadi dampak itu mulai rasio parkir, dimensi parkir, manuver parkir, sirkulasi arah parkir dan seterusnya, ini merupakan satu kelengkapan. Berikutnya ini pengelolaan air hujan. Ya. Pengelolaan air hujan itu mengakibatkan adanya ketentuan banjir. Nah, ketentuan banjir ini diatur di dalam PP 16 tahun 2021. Ya. Ini dalam arti gini, saya menjelaskan ini adalah PBJ untuk bangunan yang belum ada. Memang dalam konteks kita sebagai pengkaji teknis, ya, kita akan mengkaji gedung-gedung yang paling sulit itu gedung yang existing. Gedung existing itu kadang-kadang kan ketika dibangun itu belum ada aturan ini. Nah itu bagaimana? Ya, tadi ada pertanyaan semacam itu. Jadi yang pertama kita harus cek ketika gedung itu berdiri tahun kapan, SNI yang berlaku apa, peraturan yang berlaku apa, ya kita akuputir. Ya artinya itu sudah memenuhi syarat layak fungsi. Tetapi kalau ternyata dikelak tidak memenuhi standar lagi, harus kita berikan rekomendasi. Maka rekomendasi itu ada perbaikan. Nah, rekomendasi atau kesalahan atau sesuatu yang dilanggar ini bermacam-macam levelnya. Kalau tadi disebutkan bahwa sempadan itu nggak boleh dilanggar. Jadi kalau ada yang melanggar,
itu harus dibetulkan dulu, dibongkar dulu, baru keluar ke seleknya kan. Ya. Maka arsitek sebagai TPA pun juga harus tahu itu. Kemudian ini sumur resapan. Sumur resapan itu dulunya sebelum ada Permen PU nomor 11 tahun 2014, seluruh air hujan itu disalurkan ke drainase kota. Sekarang ini dengan PP 16 itu harus dikelola, dimanfaatkan. Bahkan peraturan sebelumnya itu ada, oh ini wajib kelola air hujan, ini tidak wajib, ini boleh dikatakan setengah-setengah lah. Tapi itu sekarang harus mengelola air hujan. Berikutnya, slide berikutnya. Kapasitas sumur resapan itu juga harus kita hitung. Gitu. Sebetulnya di slide sebelumnya juga ada ketentuan-ketentuan sumur resapan. Nanti saya akan ulang review sebentar. Kemudian kapasitas dan kolam, jadi ada sumur resapan, ada kapasitas kolam, ada kolam retensi, ada kolam detensi. Okay. Kolam retensi itu untuk menampung dan kemudian memanfaatkan. Tetapi kolam detensi itu kolam untuk menampung sementara. Jadi menampung sementara, kemudian kalau sudah tidak banjir baru itu dibuang ke drainase kota. Ini regulasi, implementasi di lapangan ya masing-masing daerah itu mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Kemudian ini jadi zero runoff ini merupakan ketentuan bahwa tidak boleh lagi air hujan itu disalurkan ke drainase kota. Kemudian kita sebagai TPA juga kadang-kadang diminta untuk memberikan konsultasi perumahan. Ya. Nah, perumahan ini mengacu dengan SNI yang tahun 2004. Ya. Tapi SNI tahun 2004 itu sebetulnya harus diupdate, gitu, karena sudah kemajuan teknologi dan sebagainya. Jadi ini harus diupdate. Maka yang kita itu juga sebagai TPA itu hanya untuk kawasan perumahan pemukiman. Tapi kalau rumahnya satu persatu itu menjadi kewenangannya TPT. Jadi kalau bangunan sederhananya TPT, satu kawasan perumahan itu TPA. Jadi ini ada ketentuan-ketentuannya yang ini mesti kita akan update. Slide berikutnya. Dan hadir offline ini kebanyakan dari Sulawesi Utara kan ya. Jadi ada salah satu peserta itu dari Singkawang, Kalimantan Barat. Tekun juga mengikuti berbagai acara bakti. Pak Dedi itu dari Matra 1, Matra 2 dan seterusnya. Karena memang ini kaji teknis ini memang sulit gitu. Tidak hanya materi kaji teknis, tapi kita terpaksa juga harus tahu berikutnya. Nah, proses sebelumnya. Terus saja ke slide berikutnya. Nah, ada ketentuan arsitektur itu adalah beberapa ketentuan terkait dengan ini yang bisa silakan baca slide berikutnya. Karena ini merupakan materi yang sebetulnya materinya TPA dan TPT. Ya. Kemudian penggunaan selain rumah tinggal itu juga ada ketentuannya. Jadi ada ruang utilitas yang ini harus kita cek juga kalau misalnya untuk penggunaan selain rumah tinggal. Ya. Yang lain tidak ada masalah, karena itu tinggal cek di slide saya nanti. Kemudian berikutnya pagar. Jadi ketentuan di pagar ini pun juga menjadi pertimbangan di dalam TPA. Gitu. Jadi kalau pagar aman itu
minimal 2 meter, pagar indah. Jadi pagar indah itu di depan GSP itu harus pagar indah. Kecuali untuk hal-hal yang khusus di sana disebutkan kalau misalnya untuk kebutuhan lapas atau hal-hal sifatnya privat itu bisa diberi dispensasi. Berikutnya, nah banyak sekali ketentuan damkar ini yang sudah diungkap sebelumnya, baik oleh Pak Jimmy pertama, kemudian tadi juga disinggung beberapa ketentuan terkait soal untuk sarana damkar ini. Berikutnya, nah evakuasi darurat ini merupakan sesuatu yang wajib ya, karena aspek keselamatan itu wajib. Jadi kalau misalnya jadi TPA, kita harus mencari sesuatu yang wajib dulu ya. Jadi di antara 4 aspek dalam bangunan gedung itu aspek keselamatan nomor 1 kan. Jadi yang pertama ketaatan terhadap KRK, yang kedua aspek keselamatan. Selanjutnya, nah, dalam hal ini tadi titik kumpul itu juga diterangkan bahwa kapasitas satu orang itu 0,3 meter 3 meter persegi ya. Ini dalam posisi berdiri ya. Kemudian berikutnya ketentuan kesehatan ini belum seluruhnya, dan pada akhirnya ketentuan ruang gerak. Slide berikutnya. Oh ini aspek kemudahan. Aspek kemudahan ini biasanya minor item sebutannya. Berikutnya terus ke slide yang terakhir. Oh ini. Nah, jadi gini, dari sekian banyak ini, slide ini pengantar, kemudian ada beberapa PowerPoint yang cukup banyak. Maka dari itu ini menjadikan catatan kita bahwa kita itu tidak sekedar tahu tentang ilmu arsitek, tetapi juga ada penunjangnya. Karena tuntutan di daerah itu kepala, ya artinya sebagai TPA itu kan diesakan oleh kepala dinas atau diesakan oleh kepala daerah. Gitu. Jadi itu merupakan bagian yang harus kita penuhi kadang-kadang. Ya. Walaupun pengetahuan kita itu terbatas terhadap ketentuan yang ada di dalam PP 16. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kami bagikan Excel-nya untuk daftar simak, kemudian plus PowerPoint-nya untuk TPA. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.